Ya, kali ini ada servisan TV Polytron 3-in-1 123 dengan kerusakan jika disetel ada suara dari dalam itu seperti ada yang bocor, dan ternyata setelah dilihat ini ya, di kop playback, ini namanya playback, ini sudah seperti ini. Jadi bocornya atau suara bocor, ada yang bilang suara seperti air mendidih, ada yang bilang seperti itu, ngeses di sini. Cuman ini lebih parah lagi ya, jika disetel keluar percikan api menyebar. Coba kita tes ya. Bentar, saklarnya belum dihidupkan. Oh, sudah. Ya, seperti itu. Ada percikan api di sekeliling karet playback. Ya, ini jelas berbahaya karena jika terjadi loncatan dari sini, loncatan yang api besar seperti itu, dia bisa mengakibatkan komponen ada yang mati, komponen di sini ya, bisa dari power supply langsung mati switching, atau bisa juga tabung ini bisa luka, kacanya ini, jika ada sinar seperti itu dalam waktu yang lama. Dan sebagian orang yang masih awam, yang tidak tahu tentang elektro, dia menganggap TV-nya rusak parah, padahal itu bisa diselesaikan dengan penggantian playback. Karena di antara para subscribe channel ini pasti banyak yang awam ya, yang tidak tahu tentang pertelevisian. Jadi jika menemui kendala seperti itu bisa dipastikan playbacknya yang rusak. Playback itu adalah ya dari ini disebut playback ya. Kemudian ini karetnya, jadi ini menyatu, terhubung ya antara playback dan karet. Ini playback baru seperti ini ya. Jadi playback itu terdiri dari ini adalah sebenarnya isinya adalah lilitan-lilitan atau kumparan ya, pembangkit tegangan tinggi. Dan ini kopnya, ada 3 kabel ya, ini fokus, ini screen, dan pemasangannya pun sangat mudah. Syaratnya hanya kita harus bisa solder, bisa menyolder. Ya, akan saya tunjukkan langkah-langkahnya untuk mengganti playback ini. Oke. Pertama kita persiapkan soldernya. Solder harus bisa menempelkan timah ya.
karena solder yang kotor tidak bakal nempel timahnya. Kemudian mesin ini kita cabut, tapi sebelum dicabut, kabel-kabel ini kita lepaskan saja dulu, karena jika tidak kita lepaskan ya mesinnya tidak bisa kita keluarkan ya. Ini soket-soket ya, jangan sampai lupa nanti pemasangannya. Jika perlu difoto dulu ya, untuk memudahkan pemasangannya nanti. Oke, ini dicabut semua, sehingga setelah tidak ada yang menempel barulah ini bisa kita cabut. Oh ya, ini jika ada ikatan-ikatan seperti ini kita lepaskan dulu ya. Sudah terbebas ya, seperti ini. Kemudian kita persiapkan alat sedot timah ya. Ini alat sedot timah. Kita lepaskan semua kaki-kaki flyback. Jika ada yang susah untuk disolder, kita tambah timah saja. Ya, kita tambah timah sedikit untuk memancing ya, supaya semua cair. Nah, setelah cair langsung kita sedot seperti itu. Jika sudah, kita lepaskan dulu supaya dia bisa terlepas dari tempatnya ya. Nah, ini masih menempel, ini nanti butuh solder ulang. Ini ya, ini sudah. Ini sudah, ini sepertinya belum. Kita solder ulang yang masih susah untuk dipisahkan dari tempatnya. Jika kaki-kakinya sudah bisa bergerak ya, barulah kita lepaskan playback ini dengan cara ini. Ada 3 kaitan ini mengait ya di bawah, karena aslinya seperti ini mengait. Jadi kita tekan saja, kemudian kita tarik ya. Masih agak susah karena masih ada yang belum terlepas ya. Akhirnya terlepas. Jika ini sudah terlepas, maka sekarang giliran ini modul RGB ini kita lepas pelan-pelan ya. Kita miringkan sedikit demi sedikit ya, akhirnya terlepas karena 2 buah kabel dari playback itu terhubung dengan ini, dengan modul RGB. Yang satu ini kita solder untuk melepasnya, sedangkan yang satunya ini kita tekan menggunakan jarum ya, karena jenisnya memang seperti ini. Nah, ini namanya soket CRT. Jadi cara pelepasannya ini tidak semua TV sama ya, ada yang harus ditekan, ada yang hanya dibuka tutupnya, kemudian solderannya di dalam kita solder. Tapi untuk TV yang ini Polytron 3-in-1, dia cukup kita tekan dengan jarum. Ini jarum seperti ini,
jarum yang kuat ya. Kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan di dekat dari kabel ini. Ada tempat kecil. Ya, kita tekan sambil ini nanti kita tarik. Ya, maka terlepas. Oke. Ya, dua buah kabel fokus dan kabel screen sudah terlepas. Sekarang giliran melepaskan kop playback. Kop playback ini karena bentuknya seperti ini ya. Ini dia mengait ke kanan dan ke kiri. Ya, jadi cara melepaskannya kita goyangkan kita tekan di sini kanan dan ke kiri. Oh, kebetulan ini sudah karatan, jadi hanya ditekan saja sudah terputus tadi. Seharusnya kita tekan ke kanan dan ke kiri seperti itu, karena melihat dalamannya seperti ini ya. Oke, jadi playbacknya sudah terlepas. Kemudian untuk mengganti playback ini harus sama tipenya ya. Biasanya di sini ada kertas tulisan, tapi karena ini sudah terlepas, kita cari dan ini ya, ternyata ini sudah terlepas. Ya. Untuk playback TV Polytron ini dia menggunakan DST 2010 dan tipe playback seperti ini sebenarnya banyak sekali persamaannya. Tidak harus kita mencari 2010, tapi jika kita masih awam tidak ada salahnya kita mencari aslinya ya 2010, tapi sebenarnya banyak sekali persamaannya. Untuk saya pribadi, saya sering menggunakan ini karena saya sering menyetok dengan nomor ini JF05011957. Ini sama, keluaran tegangannya sama. Jadi kalau kita kesulitan ya kita cari di Google persamaan-persamaan dari playback. Oke, kita pasang. Ya, sudah. Ini plastik 3 ini sudah terkait ya, mengait. Kemudian tinggal kita solder. Kita solder sematang mungkin.
Solderan sudah. Kita pasang kopnya. Jadi sebelum kita pasang kopnya di sini kita bersihkan dulu. Diusahakan sebersih mungkin ya. Kemudian kita pasang kop ini, karena bentuknya seperti ini ya, kita goyangkan ke kanan dan ke kiri ya. Ini sudah terpasang. Kemudian ya, seperti itu. Sekarang giliran kabel 2 ini ya. Kabel 2 ini yang besar, ini adalah kabel fokus. Kita masukkan ke sini yang kita tadi keluarkan menggunakan jarum ya. Sekarang pemasangannya hanya tinggal kita masukkan saja, kita dorong, dia sudah terkunci dengan sendirinya. Kemudian yang kecil, ini adalah kabel screen, kita pasang di sini menggunakan solder. Terlepas. Ya, seperti itu. Kemudian kita pasang, karena tadi masangnya juga pelan-pelan ya, nyopotnya pelan-pelan, masangnya juga pelan-pelan. Seperti ini, kemudian kita goyang-goyangkan, ya, sudah terpasang. Sekarang giliran kita tes. Kita pasang kabel powernya saja dulu dan kabel saklar. Yang lainnya biarkan dulu karena ini masih tahap pengetesan. Kita tes, kita colok. Ya. Jika gambarnya seperti ini masih over. Tegangan untuk screen dia masih ketinggian. Untuk itu kita putar flyback. Ini contohnya ya, flyback yang di bawah ini ada flyback ini ada 2 setelan. Jadi yang di bawah kita putar, yang di bawah ini screen, sehingga gambar jadi agak gelap ya, seperti ini, tapi masih blur. Nah, untuk urusan blur kita setel yang di atas ini, fokus. Ini adalah setelan fokus, kita setel yang atas ya, sehingga gambar jadi tajam, tidak blur lagi. Oke, gambar sudah ada. Kemudian kalau masalah belang-belang ini nanti bisa hilang dengan sendirinya, karena setiap TV dilengkapi dengan alat dejaus namanya. Jadi dejaus itu adalah alat untuk menghilangkan pengaruh medan magnet. Kebetulan ini tadi belum kita pasang ya. Kumparan ini, kumparan inilah yang disebut dejaus. Ini belum kita pasang, jadi masih belang seperti tadi ya. Oke. Kita
coba menggunakan antena. Ya. Karena tombol ini belum kita pasang, masih belum berfungsi ya. Coba kita pasang dulu. Ya. Kita coba. Ya. Ada gambarnya ya. Tapi sepertinya masih over juga, jadi kita kurangi lagi tegangan screen dengan memutar tadi setelan di playback ini ya, yang di bawah ya, pasnya seperti ini. Atau bisa juga kita menggunakan remote. Ya, seperti itu ya. Oke, untuk sementara hanya itu cara mengganti playback. Semoga bermanfaat. Terima kasih.